Halo semuanya, pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai perkembangan inteligensi. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Aziza Nurlayli dengan NIM 2103387. Yang kedua ada Mita Nurizki dengan NIM 2103252. Yang ketiga ada Muhammad Akil dengan NIM 2103291. Dan yang terakhir ada Sonia Amanda dengan NIM 2102572. Intelijensi merupakan salah satu kemampuan mental, pikiran atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Serta kemampuan umum intelijensi dapat dipahami sebagai kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif. Kemampuan untuk menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, serta kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, berbicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan berbicara, emosi, dan sosialisasi. Kesemua fungsi tersebut berperan penting dalam kehidupan manusia yang utuh. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai macam-macam inteligensi. Yang pertama, ada inteligensi analitis, yaitu kecerdasan yang lebih cenderung dalam proses penilaian objektif dalam suatu pembelajaran dalam setiap pelajaran, selalu mendapatkan nilai yang bagus dalam setiap hasil ujian. Misalnya, seorang individu dalam ujian di setiap pelajarannya selalu mendapatkan nilai di atas rata-rata. Inteligensi analitis menjadi ikon yang rata-rata lebih besar memberatkan peserta didik, karena peserta didik yang mempunyai inteligensi analitis sangat sedikit sekali. Contoh misalkan di setiap sekolah di tingkat apapun itu, yang mendapat juara pertama, terlebih juara umum pasti 1 atau paling banyak 2 orang. Yang kedua ada inteligensi kreatif, yaitu kecerdasan yang lebih cenderung pada sifat-sifat yang unik, merancang hal-hal yang baru. Misalnya seorang peserta didik diinstruksikan untuk menuliskan kata pohon oleh gurunya. Tetapi jawaban seorang individu yang kreatif dengan menggambarkan sebuah pohon. Guru cenderung tidak menyukai dan tidak memberikan penghargaan untuk peserta didik yang mempunyai inteligensi kreatif tinggi, yang tidak memberikan tugas sekolah dengan sesuai yang diperintahkan. Maka hasil pembelajaran bagaimanapun akan tidak mengalami perubahan selama hanya konsep inteligensi analitis yang diprioritaskan. Selanjutnya ada inteligensi praktis, yaitu kecerdasan yang berfokus pada kemampuan untuk menggunakan, menerapkan, mengimplementasikan, dan mempraktikkan. Misalnya seorang individu mendapatkan skor rendah dalam tes IQ tradisional, tetapi dengan cepat memahami masalah dalam kehidupan nyatanya. Contohnya dalam pembelajaran praktikum di laboratorium, akan cepat memahami karena dibantu dengan berbagai peralatan dan media. Selain inteligensi analisis tinggi dan inteligensi kreatif tinggi, peserta didik juga ada yang lebih cenderung pada inteligensi praktis seperti peserta didik yang berinteligensi praktis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelijensi ada 5. Yang pertama ada faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, berupa batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah, pasti berbeda setiap orangnya. Oleh karena itu, di dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang pintar, anak yang agak pintar, dan ada juga anak yang kurang pintar. Meskipun anak tersebut menerima pelajaran dan pelatihan yang sama, karena cara tangkap mereka berbeda-beda. Faktor yang kedua yaitu faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut.
Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik lagi. Faktor yang ketiga, faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan dan pembentukan yang tidak direncanakan. Untuk pembentukan yang direncanakan, contohnya seperti yang dilakukan di sekolah melalui pembelajaran. Dan untuk pembentukan yang tidak direncanakan, contohnya pengaruh alam dan lingkungan sekitar yang mempengaruhi proses pembentukan tersebut. Faktor yang keempat ada faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing dengan baik. Oleh karena itu, tidak diherankan bila ada anak-anak yang belum mampu mengerjakan atau memecahkan soal-soal seperti soal matematika di kelas 4 sekolah dasar, karena mungkin soal-soal tersebut masih terlalu sulit untuk anak tersebut, dan mungkin organ tubuhnya dan fungsi jiwanya masih belum matang untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, faktor kematangan ini sangat berhubungan erat dengan umur atau usia seorang anak. Dan faktor yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan untuk memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya dan dapat diselesaikan oleh dirinya. Nah, kelima faktor di atas saling mempengaruhi dan saling berkaitan satu sama lainnya. Jadi, untuk menentukan kecerdasan seseorang tidak dapat hanya berpedoman atau berpatokan kepada salah satu faktor saja, tapi harus berpatokan kepada 5 faktor yang sudah disebutkan tadi. Tingkatan intelijensi. Tingkatan intelijensi ini ada 4 tingkatan. Yang pertama, jenius. Tingkatan jenius merupakan suatu kemampuan yang sangat luar biasa. Dan ukuran atau tingkatan kecerdasan IQ-nya ini di atas 140. Kemampuan dalam tingkat jenius ini bisa dimiliki oleh siapa saja yang mau berusaha untuk meningkatkan kecerdasan dan memanfaatkan potensi dasarnya dengan baik. Tingkatan yang kedua adalah tingkat normal. Dalam tingkat normal ini, kemampuannya biasa saja dan cenderung rata-rata. Tapi, dalam tingkat kecerdasan ini mampu untuk melakukan semua aktivitas yang dibutuhkan dan diinginkan oleh dirinya. Ukuran kecerdasan IQ di tingkat normal ini rata-ratanya 100 sampai dengan 110. Tingkat kecerdasan ini bisa ada pada anak yang cerdas atau biasanya disebut dengan kecerdasan yang rata-rata. Tingkatan yang ketiga adalah rendah. Tingkat rendah ini kemampuannya di bawah rata-rata, tapi bukan berarti kemampuannya tidak dapat menyelesaikan kebutuhan dan keinginan atas dirinya. Hanya saja, dalam menjalankan atau mengerjakan tugasnya mengalami kesulitan dan terdapat beberapa hambatan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya tersebut. Untuk ukuran kecerdasan IQ-nya ada di antara 70 sampai 90. Pada umumnya, seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah mampu melaksanakan berbagai tugas, tapi mungkin akan sedikit lambat dan cepat merasa lelah serta jenuh. Tingkatan kecerdasan intelijensi yang terakhir atau yang keempat yaitu keterbelakangan.
Anak-anak yang mempunyai kemampuan yang sangat rendah dan yang sulit untuk melakukan tugas atas dirinya, dan setiap tugas yang dilakukannya itu mungkin butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikannya, itu merupakan anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan di tingkat keempat, yaitu keterbelakangan. Nah, tingkat keterbelakangan ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada idiot IQ dengan tingkat ukuran kecerdasan 0 sampai 29. Lalu yang kedua ada imbecile IQ dengan ukuran tingkat kecerdasan 30 sampai 40. Tingkat kecerdasan ini lebih tinggi daripada yang idiot IQ. Peran pendidik dalam pengembangan kecerdasan atau inteligensi. Menurut Winata Putra, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang mengembangkan semua kecerdasan, yaitu mengaktifkan seluruh indera pembelajar, melatih silang inteligensi atau kecerdasan yang berbeda, dan melatih inteligensi secara berimbang. Untuk poin pertama, yakni mengaktifkan seluruh indera pembelajar, ada 3 cara yang dapat dilakukannya, yaitu dengan melatih cara mendengar yang efektif, melatih mata untuk membaca cepat dan efektif, dan juga melatih keterampilan menulis atau membuat catatan yang cepat dan tepat. Kemudian untuk poin 2, yakni melatih silang inteligensi atau kecerdasan yang berbeda, maksudnya adalah silang di sini adalah setiap inteligensi pembelajar tidak dikembangkan secara bersamaan, tetapi dikembangkan satu persatu secara terpisah. Tujuannya adalah agar pembelajar dapat mengasah setiap bagian inteligensinya selama waktu tertentu. Ini dapat dilakukan secara individu dan kelompok, atau dapat juga di dalam atau luar jam pelajaran. Poin yang ketiga adalah melatih inteligensi secara berimbang. Langkah-langkah yang harus dilakukannya adalah: pertama, mengidentifikasi inteligensi primer pembelajar dengan observasi perilaku pembelajar, baik di kelas atau luar kelas, atau juga melalui studi dokumentasi data pembelajar dan memberikan tes atau angket. Yang kedua adalah dengan menyusun rencana pembelajaran atau satuan pelajaran atau silabus yang dapat mengembangkan beberapa inteligensi seperti mengorganisasikan isi atau materi pelajaran menjadi menarik dan dapat merangsang indera secara maksimal, memilih strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan seluruh potensi inteligensi, dan merancang dan membuat tugas atau penilaian yang dapat menggali seluruh potensi inteligensi. Yang terakhir adalah melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan seluruh inteligensi pembelajar. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai materi perkembangan inteligensi yang disampaikan oleh kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Terima kasih sudah menonton.